Halo brother and sister. Kali ini saya melaporkan sedikit tentang keadaan Kota Banjarmasin yang mengalami kebanjiran. Nah, sekarang saya sedang melakukan penyisiran menggunakan sepeda karena hari ini saya mau berangkat kerja menggunakan Goes atau naik sepeda, karena kemarin di hari yang pertama banjir di Kota Banjarmasin ini motor saya mengalami mogok, jadi tidak bisa lagi untuk dilalui Jalan Ahmad Yani ini. Jalan Ahmad Yani ini di posisi di kilometer 6 dekat lampu merah atau dekat planet elektronik. Nah, sekarang saya sedang menyusuri media Jalan Ahmad Yani ini dengan melewati trotoar karena kondisi jalan yang sangat dalam atau lumayan dalam. Banyak motor yang mengalami mogok di tengah jalan, juga untuk memaksakan diri akhirnya mengalami mogok. Jadi saya sekarang naik Goes dan berjalan melewati trotoar. Sekarang Kota Banjarmasin di hari yang ketiga ini mengalami curah hujan yang sangat tinggi, jadi sungai meluap dan meluber ke jalan-jalan. Tapi yang mengalami kebanjiran di jalan raya ini cuman hanya yang saya lihat kemarin itu cuman di jalan kilometer 7, kilometer 6, kilometer 5, kilometer 4 setengah, tidak sampai ke flyover. Nah, Anda lihat sendiri banyak motor mogok, walaupun motornya itu baru seperti motor Honda Scoopy mengalami mogok karena mungkin akinya atau gimana mengakibatkan mogok. Jadi curah hujan yang sangat tinggi ini mengakibatkan sungai di pinggir Jalan Ahmad Yani ini meluap. Sudah satu arah dan roda 2 sudah satu arah. Saya juga berjalan sangat berhati-hati karena trotoar yang licin, jadi saya tidak memaksakan diri untuk naik sepeda. Di hari ketiga banjir di Kota Banjarmasin ini ada sebagian trotoar yang tidak terkena luberan air atau limpahan air ini, tapi ada juga sebagian yang terkena dampak dari sungai ini, dari air banjir ini. Banjir ini tidak hanya terjadi di Kota Banjarmasin, tapi di berbagai daerah di Kalimantan Selatan seperti daerah Bati-Bati, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah. Yang terdampak parah itu terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, yaitu di Desa Waki atau Barabai di Hantakan, juga di Bati-Bati itu katanya hampir selutut lebih orang dewasa. Ada juga yang sampai putus jembatan, jadi tidak bisa dilewati. Itu mungkin di daerah kemarin kabarnya sih di daerah Matapuras itu di Matraman jembatannya putus, juga di daerah Palehari. Jadi untuk daerah Palehari mau ke Banjarmasin tidak bisa lewat, dan juga untuk yang ke luar kota ke daerah hulu sungai juga tidak bisa melewatinya. Sekarang akses jalan terputus. Terlihat air sudah melewati trotoar. Soalnya di akses jalan yang menuju Banjarmasin ini semuanya mengalami kebanjiran, seperti di Jalan Pemurus, Jalan Lokasi, Jalan Pramuka, Jalan Veteran itu juga mengalami kebanjiran. Jadi semua akses untuk masuk ke Kota Banjarmasin mengalami kebanjiran karena air sungainya meluap.
Itu kemungkinan air meluap itu disebabkan di daerah Sungai Matapura, mungkin air kiriman dari berbagai daerah, mungkin dari hulu sungai, lalu karena air sungai yang tidak bisa lagi menampung, jadi akhirnya air ini meluap ke jalan-jalan dan ke rumah-rumah warga sekitar. Di rumah kami juga, di tempat kami, di daerah saya di Jalan Pemurus kilometer 7 juga mengalami kebanjiran. Rumah itu hampir setengah lutut lewat pada mata kaki, itu di hari yang ketiga ini. Itu sangat mengganggu dan tidak bisa istirahat dengan tenang karena airnya dan curah hujan tiap hari ada. Naik motor juga sangat berhati-hati. Saya naik sepeda melewati media tengah karena di pinggir kiri itu udah airnya sudah sangat dalam, lumayan. Ada pengendara roda 2 juga melewati satu arah atau melewati sesama arus jalan. Ada sebagian karena yang di jalan sebelah kiri yang menuju luar kota itu juga airnya jalan raya sangat dalam. Jadi mereka melewati satu arah, melewati yang saya arah ini. Nah, seperti ini. Nah, ada yang mogok. Itu dikarenakan memaksaan diri juga atau bagaimana saya tidak tahu. Karena saya pernah juga mengalami mogok karena busi. Mungkin udah lama tidak ganti busi jadi mengalami mogok. Tapi untuk daerah yang sebelah kiri, jalur sebelah kiri ini airnya tidak terlalu dalam yang menuju kota Banjarmasin. Jadi masih banyak pengendara yang menuju kota Banjarmasin ini terlihat ramai dan banyak. Karena yang sangat parah itu, yang terdampak itu adalah yang jalur sebelah kanan saya atau yang menuju luar kota. Nah, itu airnya terlihat sangat dalam. Jadi sebaran airnya itu nah terlihat seperti ini. Lumayan deras kan. Ini posisi saya ini sekitar Jalan Ahmad Yani kilometer 5. Karena keadaan banjir ini memang sangat tidak kondusif, sehingga ada beberapa kendaraan atau mobil yang mengalami mogok di tengah jalan. Dan banyak juga warga dievakuasi untuk ke tempat-tempat pengungsian yang lebih aman atau tempat yang sudah disediakan oleh aparat desa atau pihak kepolisian atau badan penanggulangan bencana yang ada di daerah Kalimantan Selatan. Pemerintah daerah juga cepat mengevakuasi dan memberi bantuan ke daerah-daerah yang terdampak banjir seperti daerah Pengaron, Hulu Sungai Tengah, Hantakan, Waki, Bati-Bati, dan daerah-daerah lainnya yang mengalami kebanjiran. Masyarakat juga bersuadaya untuk memberikan bantuan kepada para korban yang mengalami banjir ini. Mereka saling membahu dan saling membantu. Ini sangat memberikan kekuatan kepada mereka yang terdampak banjir. Daerah dalam kota sih tidak mengalami. Untuk jalur kiri Jalan Raya Jalan Ahmad Yani
ini sekitarannya untuk masuk ke dalam kota itu tidak terlalu terdampak banjir, cuma sedikit. Jadi untuk motor roda 2 jalan ke tengah-tengah, tapi itu juga berhati-hati karena saya juga sedang naik sepeda, jadi saya memaksakan atau mengarahkan sepeda saya ke jalur tengah. Sekarang sedang mengalami kemacetan karena kondisi banjir ini semua motor dan mobil atau roda 4, roda 2 memaksakan atau antri dalam ke tempat tujuan mereka. Saya melewati jalur kiri, motor terlihat dalam. Saya tidak ingin memaksakan juga, jadi saya berjalan kaki menuju trotoar karena kondisi jalan yang sangat tidak memungkinkan dan jalan yang antrean sangat panjang. Jadi saya lebih baik lewat jalur kiri atau lewat trotoar saja. Ini kondisi banjir ini di Kalsel ini hampir 50 tahun terakhir baru mengalami keadaan banjir seperti ini. Ini banjir yang sangat parah selama saya hidup di Kota Banjarmasin dan saya tinggal di daerah saya, baru kali ini mengalami kebanjiran yang sedalam seperti ini. Tapi alhamdulillah juga di tempat saya tidak terlalu dalam. Yang kasihan itu ada di daerah hulu sungai yang mengalami banjir bandang yang menenggelamkan rumah mereka, harta benda mereka yang tidak sempat lagi diselamatkan. Itu korban banjir yang sangat memprihatinkan. Banyak warga berhenti untuk melihat keadaan dan kondisi jalan yang lumayan dalam ini. Ini saya berada di lokasi Jalan Ahmad Yani kilometer 4, dekat dekat Jalan Ahmad Yani kilometer 4 ya, betul. Ini air sungainya sudah meluap ke jalan trotoar. Ini dekat HBI. Ini terlalu ini lumayan terdampak parah juga di sini lokasinya. Ini hampir lewat, air sungainya melewati air sungainya sudah melewati trotoar. Ini lumayan dalam. Mungkin juga trotoar atau drainasenya sudah mampet, jadi buntu atau bagaimana, jadi air tidak mengalir ke tempat yang lebih rendah. Saluran airnya mungkin sudah mampet, tapi memang tidak bisa mengkondisikan jalan seperti ini karena memang curah hujan yang sangat tinggi, jadi air sungai meluap. Tapi intinya nanti kedepannya mungkin harus diperbaharui atau diupdate lagi trotoar atau saluran air yang ada di Kota Banjarmasin ini. Nah, sampai di sini saya menginformasikan tentang keadaan dan kondisi banjir yang ada di Kota Banjarmasin dan sekitarnya. Teman-teman teruskan saja menontonnya.
masih banjir. kelanjutan bagaimana video perjalanan saya naik sepeda ini menuju kantor atau kerjaan saya, karena saya tidak ingin memaksakan juga naik motor karena dengan kondisi yang banjir ini, jadi saya mencari yang aman saja. Terima kasih kepada brother and sister yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oke. Thank you. Kejebolan, pertama kejebolan untuk membagi air, debit air ada sedikit. Nah, sekarang saya menuju beberapa kondisi sedang melakukan patroli penjagaan di setiap pangkalan. Di lever sedang macet, motor ada 2 sedang berkumpul menumpuk karena menunggu antrean untuk jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lagi, lanjut. Sudah melewati flyover, tampak mobil roda 2 dan 4 mengalami kemacetan, mungkin tidak dapat dilewati.
juga mengalami kebanjiran. Kondisinya terlihat sekarang memang ada sebagian banjir. Biasanya di simpang 4 ini banjir, sekarang tidak banjir. Ini suatu hal yang di luar dugaan, karena biasanya di sini selalu banjir.